Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia, NIM 0111182101 dari kelas KPC semester 7, mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmatinya ini. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada sang junjungan suri tauladan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang senantiasa mencintai dan bersolawat kepadanya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat tentang Maulid Rasul. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah di Al-Qur'an bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang baik bagi umat manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sahabat fillah, segala aspek kehidupan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seperti dalam berkeluarga, menjadi pendakwa, menjadi guru, menjadi bisnismen, menjadi politisi, panglima perang, dan menjadi apa saja. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan kejahilian bangsa Arab ketika saat itu, yang mereka adalah orang-orang menyembah berhala. Tidak hanya itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini juga untuk mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih nih sobat fillah untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan budaya serta kesejahteraan dan keadilan bagi umat Islam. Namun dalam perjuangannya, Rasulullah selalu mengedepankan keluhuran, tata krama, kedisiplinan, akhlak, sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Sahabat fillah, yang saya sebutkan tadi adalah contoh Nabi dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita pun akan mudah diterima oleh masyarakat. Nah, tak hanya itu, dalam kehidupan berkeluarga pun Rasulullah menjadi contoh. Mulai dari bagaimana Rasulullah begitu menyayangi istri-istrinya, menghormati istri-istrinya, menyayangi anak-anaknya. Walaupun kita tahu Rasulullah ini sebagai kepala negara, tapi Rasulullah gak pernah gengsi nih untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Rasulullah tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa Rasulullah kerjakan, maka ia akan melakukannya sendiri. Melalui momen Maulid Nabi ini, marilah kita mengingat kembali bagaimana perjuangan Nabi mendakwahkan Islam. Marilah bersama-sama kita saling bermuhasabah dan merenung. Sudah cintakah kita kepada Nabi Muhammad SAW? Sudahkah kita memperbanyak membaca salawat Nabi kepada beliau? Sebab di antara tanda cinta adalah banyak menyebut nama kekasihnya. Dan sebaik-baik menyebut nama Rasulullah adalah dengan bersalawat kepada beliau. Satu salawat akan diganjar dengan 10 kebaikan, dihapuskan 10 dosa, dan diangkat 10 derajat.
Siapa yang paling banyak sholawatnya, dialah yang paling berhak mendapat syafaat Rasulullah di akhir kelak. Orang-orang yang paling berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Itu adalah hadis yang disampaikan oleh riwayat Tirmizi. Nah, selanjutnya Sobat Filah, sudahkah kita berusaha untuk meneladani beliau? Sebab bukti cinta paling konkret kepada Rasulullah adalah dengan meneladani beliau. Meneladani Nabi Muhammad artinya juga otomatis kita mengamalkan sunnah-sunnahnya. Apa yang Rasulullah perintahkan, kita laksanakan. Dan apa yang Rasulullah larang, hendaknya kita tinggalkan. Sahabat filah yang dirahmati Allah, bukti cinta itu juga membela kekasihnya. Maka ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, kita pun membela beliau. Ketika ada nih yang berusaha menghina Nabi besar Muhammad SAW, kita melawan. Itu adalah sebagai bukti pembelaan kepada Rasulullah SAW. Baiklah Sobat Filah, demikianlah ceramah singkat Maulid Nabi yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita untuk senantiasa mudah meneladani akhlakul karimah yang diajarkannya, selalu mencintai dan bersolawat kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.